Selamat hari Minggu mahubat tahaganupan. Sonari pukahon tama kebaktian Minggu bersama Saresot Cempaka Putih, Aima GKPS Cempaka Putih, GKPS Ancol, Pakon GKPS Harapan Indah. Kebaktianta sadarion memakai model C, ibadah online, nama Minggu Misericordias Domini, idop niuhur ninai batado namanggoki tanohon. Topik mingguanta aima hasatiaon ni naibata. Ase pasir sirhita madirita, riap mahita bersaat teduh, saat teduh imulai. Saat teduh selesai. Sonari mendoding mahita memukah kebaktianta marhitehoni doding haleluya nomor 210 sia ayat sada 2 pakon nitolu. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ninai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Jehovah do si parmahanau. Se anjay kurangan au. Ipatudu doau bani sapalan na mombur. Anjaha tututu au ubah parsaranan. Ipahisar do tonduihu. Itu au bandalan hapit koron halan ni koran nihin. AGP mardalan au bani lombang bagas ni hagolapan seng mabiarau. Ay hamdo makasumani au tukot mo pakon si mambumudo na mga pohi au. Hamdo na mangidangi au ilobeni musuhku. Iminaki hamdo ulukku anjaha sirnip do panginomanku. Diar layak apa idop ni hurdo mangikiri kau sadokah guluhku. Jana sirol do mariana au di rumah ni Jehovah sadokah ni dokah ni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
martonggo mahita. Ham Jehovah naibatasi parmahan benami. Terima kasih ma isombahkon hanami hubamu. Halani iparmahani hamdu hanami das hubani sadarion. Marhite naipasisir ham haganup na perlu bani guluh nami. Iha terima kasih kon hanami do ganup panobusmuin. Marhite parsombahon nami panorangon. Halaniai ondos mabamu ma persembahan namion nagabi hite nami mamuji pakon pasangap kon ham pargogohi janah ajari ham mahanami maka goluh kon diar layak apa hidup ni hurmu nagabi hatari dahon ni hasaksian nadup menandaham holong maham holong maatemu ham naibata nami jalu ham matonggo pakon pamujion namion. Marhite Tuhan Yesus Kristus si parmahan benami. Amin. Hundul mahuria. Bani ganup ari-ari ni goluhta, totap ma Tuhan naibata pujionta. Age bani pandodingonta pe. Puji hita ma Tuhan ta marhitehoni doding. Haleluya nomor 404 ayat sada pakon ni 2. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mansopot kondosatta. Ham Tuhan naibata ibagas turuh ni uhur roh dohanami hubamu mansopot kondosanami. Ay namangaku dohanami buwe do langi horjau kanami ahana patut si horjauan nami. Halaniai patut dohanami honaringismu. Ham Tuhan hidup mahurmu ben nami. Gati dohanami mangelak kumbani tanggung jawab nami pajongjongkon hasit tongon pakon habonaranmu jana hurang barani dohanami mamorsan silang halani mabiar hanami bani resiko buenando ipake hanami panorang
mamikirhon diri nami sendiri, marimbang mamikirhon nahina rusukon di uhurmu. Paluaham mahanami humbani uhur, biar pakon gobir. Ham Tuhan, hidup mahurmu benami. Sonari, ibuan hanami doha ganup dosa nami hulubimu, irik mangakuhon. Nasir-sir doha nami pabayonmu, aseboy hanami, mandalan kon hatamu, jana bereham matunduimu, laho membubay hanami, baniguluh nami. Ham Tuhan, hidup mahurmu benami. Tangar hitama hatani bata baga-baga pasal hasasa penindosa natar surat bani Jesaya sada ayat 10. Agepe gerger dosa nima songon bunga ni dap-dap lopak do baynon kuai songon salju. Agepe gerger songon hiyo hasumba putih do baynonku songon hapas hasangapon ma bani debata ibabu. Amen. Hundul mahuria. Pitah Tuhan na ibatado nasirsir makasomani hita, ganup bangsa do marsombah hubani. Sonari puji hita Tuhan ta, marhitehoni doding haleluya, nomor 472, ayat sada pakonni ayat 2. Tangar hitama hatanine bata natar surat bani opat Musa bindu 14 ayat 17 dasku bani 10 siah. Sonaripe
Say marmulia ma gogoh ni Tuhanin, songon nadop binagah konmu ay nimudo. Lumbang do uhur ni Jehovah, anjaha paridop ni uhur baggal. Marpangulaki do uhur ni mangida hajahaton pakon panlanggaron. Tapi seng palopason ni maluah humbani uhum anggo halak parsalah. Say balos konni do hajahaton ni sagala bapa hubani anak ni rosi sundut patuluhon pakon paupatkon. Marpangulaki ma uhurmu mangida hajahaton ni bangsaon. Romban hubani hinabuwe ni idop ni uhurmu, anjaha romban hubani paruto ni uhurmu mangida bangsaon singgan masir nari rosinuan. Amen. Martuah do namanangar hatani nebata, anjaha namarimbas kau kekosi. Amen. Amen. Dilo-dilodo Tuhan nebata bani ganup kuriani, ase tangi mahita bani pendilo onni, jangan doding kon hita ma doding haleluya nomor 400 siah puluonom ayat sada 2 pakonni tolu. Riap mahita jongjong. Saksiok kita ma hapor saya toin songon nasinaksion ni haganup halak na porsaya bani sabta nohon. Au porsaya bani na ibata bapa pargogon na sutarimbang na manopalangit pakuntanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus anak ni ibata na sasadain indo Tuhan ta na tinubukon ni si Maria sangga nape haliapan. Marhite ton di napasing, na manaron na parangit, bani panarang ng Diyos latus. Ipasilangkon, mati anjaha itanom, turu na guritoru, mulak mangguluh bani na mate, bani ari patuluhon. Naik husurga, anjaha na unul siya muniba na batababa, pargugon na staribangin. Unjay mahirap at mahira, lao mangumi anak na pangguluh, ako na mate.
au persaya baliton na pasing, bani kuria pasada na pasingin, pasoran ni segala na pasingin, bani rasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani haguluhon ni sabon hidupani. Amin. Hundul mahuria.
ragam do pagore ni kuriain, dong do na sembuh, dong do na bayak. Tapi bani Tuhanin si sadakula do hita. Do dingkon hita ma haleluya nomor 446 ayat sada pakon ni ayat 2. Aku ladoi tagaruan lagam ni pagori koni agomo nasombu bayak dos doin bani Tuhan sing dong diri oe isa iyon goto Tuhan tadon dagabe hayu amun arti ni dohi taon ajojo Jolong ma Yesus pulang ampadu asetabun maruan alamu Tangani sisada aku ladohira lapang pangarapan bani goluhon Naikon bani gorjara parsi uruman ulang rong lamar si dari aniji Tuhan tadon agabe hayu anggur arti ni dohi taon ajojo Jolong ma Yesus pulang ampadu asetabun maruan alamu Riap mahita jongjong, martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata, Bapa nami, na meron inaguri atas. Ipuji janay pasap ka namin itongkuranmu, Bapa, bani ahape na masa, bani guluh nami. Bani panorangon, idah kamdo, na masa ben nami, Bapa, inigaron, aima, halani penyebaran COVID sa Plusia. Idah kam Bapa, naha dampak ni pakon akibat ni hubani masyarakat, sunay homa hubani pemerintah. Idah kam homa Bapa, pemerintah betul-betul memambain satu anjuran, sunay homa himbauan hubani pimpinan gereja. Halanyai Bapa, holongatemu, parmudu-mudu hama pikiran ni jematon ganup terlebih hubani masyarakat Indonesia. Asiganupon boy merdalan memutus kon rantai penyebaran COVID sa Plusiahon Bapa. Taringat kanami hubani para medis koma nanuan berjuang di rumah sakit laho manambari nahona COVID sa Plusiahon sing margogos si dia Bapa. Halanay ham matong na maso-maso si dia beriham gogoh beriham homa kesehatan na prima hubani si dia. Sunay huma tersingat kanami hubani piga-piga keluarga na do perlu bayalop kap keluarga ni si dia na meninggal na marujung gulu halani virus koronon Bapa. Ibutuh kanami sa destaron na burat doon. Halaniay hamatong na marianin bagas pikiran ni si dia. Baik kamatong hatamuin menjadi sirigapan bani gulu ni si dia. Dan pasu-pasu hamtong si dia huma. Ondo harapan nami terlebih Bapa hanami jemaatmu na dong igi kapes ganup sa Indonesiaon. Asi hanami padoh kam mahumbani viruson Bapa. Beriham kesehatan na prima hubunah ben nami huma janah ahana domma i program oleh pemerintah. Asi na perlubi menjaga jarak melalui program physical distancing sunai huma PSBB Bapa. Asi boy menjadi satu mata rantai na memutuskan penyebaran non. Totu bani ekonomi nami pe homa Bapa terpengaruh do bani situasi ganup koma. Bahat do homa mungkin masyarakat nami nahona pemutusan hubungan kerja halane Bapa di tengah ketidakmampuan mereka. Biarlah Tuhan yang berkarya Tuhan. Ase bantuan pemerintah nadop i program kon oleh Presiden nami
Boy mai menjadi bantuan hubani sidia nah menghadapi situasi nadongon. Teringat kanami hubani niumbah nami Bapa dalam situasi sondok koma merlajar dusedihan rumah, ibagas kelemahan dusedia homa, ibagas keterlambatan dusedia homa, ibagas malas nihur mabek kambani sidia Bapa, ase marhitunai homa boy ikuti sidia pelajaran humbani tingkat SD, SMP, SMA, das kubani perkuliahan. Sonai hanami orang tua homa na marhorja han rumah B masing-masing halan situasion saya hamatong na menghidupi hanami Bapa. Taringat kanami hubani jemaat nami na buai na nuan mungkin lagi terbaring di rumah sakit. Halina borit mahon Bapa na bagas pemulihan pohoma saya hamatong na masu-masu. Secara khusus itonggok kadami pemerintah nami, Bapak Presiden nami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak sing margogoh yang ulangnya somaniham, halaniai saya hamatong memberi gogoh kubani, beri hama akal hikmat bijaksana hubani, asibui ganupon pator sahon hanami bangsa Indonesia. On matonggo elek nami pada padas kanami, ibagas gorani anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jangan anda dumma marmulia mampasangap goran-goranmu. Marmulia mersangap maragoranmu Bapa. Amin. Riap mahita martonggo, marhite tonggo na yajar hundi Tuhan ta Yesus hubata. Hamba panami na iku di atas, senopasi magoranmu, seroh maharajanmu, sesot marosunyurmu, inagutuhan sa kong di atas. Beri hamba binami ganap sa lulon hari-hari. Sasakam dosa nami, sasakam nami. Bani dosa niya soman na mardosa dopak kanami. Ulang hanami buhay hamba parlajuan. Walau hama mali pangagaw. Ay hamdo si madaharajaon. Papago nagugohon. Apasangapon sa dukati-dukati. Amen. Undul mahuria. Malas dotong-tong uhurta bani Tuhan Yesus. Na si tongtong mangindai hita, janah napaluahkon hita humbani hamagowon. Halanyay pasirsir hita madirita na sihol manangihon ambilan na ipadas panditata, mandoding mahita humbani haleluya nomor 240 sada, ayat sada 2 pakon ni tolu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu
yang menguasai akal dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus dan memahami maksud firman-Mu Tuhan, dan kami boleh dikuatkan, dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 3 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murka-Nya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, ada seorang pemuda yang baru pulang dari Amerika Serikat menuju ke Jakarta. Pemuda itu namanya Ulo. Setibanya di Soekarno-Hatta, ia langsung menuju ke arah Rawamangun. Ia ingin ke rumah pacarnya yang sudah dirindukannya. Katakanlah nama pacarnya itu Ael. Belum sampai di sana, tiba-tiba Ulo dirampok. HP dan dompetnya diambil orang yang tidak berperi kemanusiaan. Perutnya terluka karena ditusuk oleh perampok itu. Singkat cerita, Ulo tidak sadarkan diri untuk beberapa hari. Pada saat ia sadarkan diri, ternyata ia sudah di rumah sakit. Ia merasakan sakit di perutnya. Rasa sakit itu makin terasa ketika tiba-tiba ada yang membuka pintu kamarnya. Seorang gadis masuk ke kamarnya sambil menggandeng seorang laki-laki. Ternyata pacarnya datang menjenguknya, tetapi ia datang dengan seorang laki-laki yang lain. Gadis itu memberikan tangan untuk menyalam Ulo, tetapi Ulo tidak menyambutnya. Ulo kelihatan marah, jengkel, kaget, sekaligus tampak cemburu melihat laki-laki lain itu. Laki-laki itu kemudian terlihat kesal dan pergi ke luar kamar. Ael pun menatap ke pintu kamar dan ingin menyusul laki-laki itu. Begitu Ael melangkahkan kaki, Ulo menangkap tangan Ael. Dengan sedih, Ulo mengatakan, "Kamu tega ya Ael? Aku sudah setia menjaga hati di US sana. Aku tetap setia dengan janji kita sebelum berangkat kuliah ke US. Aku pulang dengan harapan yang besar berjumpa denganmu. Tetapi, apa yang kamu lakukan ini? Apa yang kamu buat dengan harapan hatiku? Kamu ini cewek apaan? Kamu sudah buat kecewa hatiku." Ael kemudian berkata, "Ulo, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Aku sudah menunggumu 3 tahun. Aku sudah setia menjaga cintamu di hatiku. Tapi kamu tidak pernah kasih kabar padaku. Di telepon gak balas, di DM gak balas. Kamu pikir aku cewek apaan? Kamu pikir aku robot yang gak punya hati? Aku sudah gak tahan nunggu kabar dari kamu. Sementara cowok tadi selalu kasih perhatian ke aku. Ulo, aku ini cewek biasa, aku butuh perhatian juga." Demikianlah potongan pembicaraan pasangan yang akhirnya putus karena adanya ketidaksetiaan.
ketidaksetiaan untuk menunggu, ketidaksetiaan untuk berkomunikasi, sehingga muncullah miskomunikasi dan sebagainya. Bapak Inang kita Taganupan, seringkali suatu relasi diancam dengan sikap-sikap ketidaksetiaan. Dalam hubungan dengan Tuhan, ketidaksetiaan manusia kepada Tuhan juga sering terjadi. Orang-orang yang dalam KTP-nya beragama Kristen, tetapi semakin jarang berdoa, semakin jarang pula untuk membaca firman Tuhan, bagaimana kesetiaan kita pribadi lepas pribadi dinilai oleh Tuhan Allah. Kesetiaan adalah hal yang penting dalam setiap relasi. Kita saja manusia sangat membutuhkan yang namanya kesetiaan. Misalnya, kita mengasihi seseorang. Apakah yang kita harapkan dari orang yang kita kasihi? Tentunya kita semua setuju kalau kita pasti mengharapkan adanya kesetiaan. Tanpa adanya kesetiaan, pasti banyak hubungan yang akan retak. Kesetiaan tidak hanya dibutuhkan dalam relasi rumah tangga, melainkan juga dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan kekeluargaan, bisnis, pekerjaan, dan sebagainya. Dalam nas Alkitab, kita dapat melihat adanya relasi antara umat dengan Allah. Dimulai dari perjanjian lama, kita melihat bangsa Israel dan Tuhan Allah memiliki perjanjian yang harus diingat, dipelihara, dan dilaksanakan dengan setia. Tapi kita tahu bahwa seringkali bangsa itu melanggar perjanjian itu. Paulus juga sebelumnya sudah menyatakan bahwa semua orang sudah berdosa, baik orang dari Yahudi maupun orang non-Yahudi. Orang Yahudi merasa lebih kudus karena mereka sudah melakukan sunat. Namun, apakah dengan melakukan sunat, mereka sungguh-sungguh hidup kudus? Oleh karena itu muncul pertanyaan dalam nas kita, lalu apakah kelebihan dari orang Yahudi? Paulus sudah dengan jelas membuktikan bahwa sunat yang tidak dibarengi dengan kekudusan hidup tidak punya arti apa-apa di hadapan Tuhan. Meskipun demikian, Paulus tidak dapat menyangkal bahwa ada kelebihan orang Yahudi, yaitu mereka adalah haondosani titah ninai bata. Kepada mereka lah Taurat Tuhan ditujukan dan diberikan. Paulus sudah dengan jelas mengatakan bahwa sunat yang tidak dibarengi dengan hidup suci tidak punya arti apa-apa di hadapan Tuhan. Meskipun demikian, Paulus tidak dapat menyangkal adanya kelebihan orang Yahudi, yaitu mereka adalah haondosani titah ninai bata. Kepada mereka lah firman Allah diberikan. Dalam hal ini orang-orang Yahudi seharusnya bangga karena dipercaya Tuhan sebagai haondosani titah dan diwajibkan untuk menyebarkan Taurat kepada orang banyak. Dengan demikian mereka dianggap sebagai anak-anak Allah. Tetapi mereka lupa bahwa titah itu bukan hanya dilakukan setengah-setengah atau hanya supaya dilihat orang. Mereka tidak melakukan titah itu dalam kasih dan mereka tidak setia melakukan titah itu. Begitu banyak kelalaian, kecerobohan, bahkan penyimpangan dari titah Tuhan. Namun apakah dengan kesalahan mereka lalu Allah tidak setia? Apakah karena umatnya tidak benar, maka Allah juga tidak benar? Paulus mengatakan bahwa Allah itu benar, sementara manusia itu yang sering salah. Kebenaran Allah tidak dibatalkan oleh kesalahan manusia. Tuhan itu tetap benar, bukan hanya karena dia siap untuk berdiri dengan setia pada janjinya, tetapi karena dia juga benar-benar memenuhi apapun yang dia janjikan. Firman-Nya adalah ya dan amin, janjinya selalu menjadi kenyataan. Di sisi lain, kita manusia sering salah. Kita sering melanggar perintah Allah, bahkan secara sengaja atau tidak sengaja mencari kebohongan dan menjauh dari kebenaran. Mazmur 116 ayat 11, Daud berkata, "Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong." Daud mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat dipercaya. Namun demikian jemaat yang terkasih, perikop kita pada hari ini sungguh luar biasa, berisi penghiburan yang sangat kita butuhkan.
Tuhan menyatakan bahwa kejujuran Tuhan tidak bergantung pada ketidakjujuran manusia. Namun masalahnya saat ini kita menghadapi situasi yang sangat sulit. Kita semua, tua dan muda, sedang terancam dengan wabah corona. Kita harus tinggal di rumah, kita harus mengalami banyak keterbatasan. Kita mungkin bertanya, di mana Allah yang setia itu? Ada beberapa pemuda yang menunda tugas akhirnya karena terhalang PSBB. Ada beberapa yang menunda pernikahan. Ada orang-orang yang cemas karena ia bekerja di rumah sakit. Atau keluarganya bekerja di rumah sakit sebagai garda terdepan. Ada orang-orang yang menderita kehilangan anggota keluarga karena virus corona ini. Bagaimana kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan Allah itu setia? Bukannya justru banyak orang yang berkata, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan membisu? Firman Tuhan pada hari ini ingin mencerahkan jalan pikiran kita. Firman Tuhan memberikan semangat, memberikan terang kepada hati kita. Firman Tuhan pada hari ini menyatakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan tidak dapat dikalahkan oleh ketidaksetiaan manusia. Lalu sebagian berkata, kenapa ada penghakiman? Kenapa mesti ada hukuman? Nah, disinilah Bapak Inang dan jemaat yang terkasih, kita melihat ada sisi keegoisan dalam diri kita manusia. Ada sifat mau enaknya saja. Seperti makan durian. Bapak Inang yang di rumah pasti pernah makan durian. Makannya mau, tapi membukanya tidak mau. Nggak mau kesentuh dengan durinya. Bagian yang enaknya, dia nomor satu. Bagian yang tidak enak, dikasih ke orang lain. Bagian berbuat dosa, dia mau. Tapi bagian hukuman, dikasih ke orang lain. Maka Paulus menjawab orang-orang seperti itu di ayat yang kelima. Tidak adilkah Allah jika ia menampakkan murkanya? Jemaat yang terkasih, kata murka di sini berarti penghakiman. Kita diminta untuk introspeksi diri, memahami apa sebetulnya maksud Tuhan. Kita terbiasa untuk mengandalkan pikiran sendiri, tapi tidak memakai bagaimanakah pikiran Tuhan. Dengan kata lain, Paulus hendak mengatakan, apakah Allah tidak adil bila ia menghakimi manusia? Kalau bukan Allah yang menghakimi, lalu siapa yang pantas untuk menghakimi manusia yang melanggar perjanjian dengannya? Selain itu, kadang-kadang kita juga tidak mau kalah. Mari kita lihat pada ayat 7 dan ayat 8. Ada yang mengatakan, kalau dalam dosa justru pengorbanan Allah semakin kerasa. Kalau dalam ketidaksetiaan kita justru kesetiaan Allah semakin tampak. Kalau gitu kita berbuat dosa saja, supaya kasih pengorbanan dan pengampunan Allah semakin terlihat. Inilah dia orang yang membuat kesal. Ngeselin banget nih orang semacam ini. Dan Paulus mengatakan orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Dan kita jangan salah paham. Justru saat dalam penghukuman itulah Allah juga dapat menunjukkan kesetiaannya. Allah itu setia. Allah selalu setia kepada kita. Bahkan saat ia menghakimi kita, itu adalah bentuk kesetiaannya. Itu adalah tanda ia masih mengasihi kita dan ingin kita menjadi orang yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Allah tidak ingin kita jatuh ke dalam jurang dosa. Ia justru mau supaya kita merasakan kesetiaannya. Lalu setelah kita menyadari bahwa Allah itu setia, pertanyaannya, apa pentingnya Allah itu setia? Bapak Inang, pemuda dan juga sekolah minggu, di awal tadi sudah dikatakan bahwa banyak orang yang tidak setia. Dalam renungan harian tanggal 22 April yang lalu, yang dikirim bagi kita dari Departemen Persekutuan, Kantor Pusat GKPS di Pematang Siantar, dikatakan
kadangkala manusia teringat kepada Tuhan hanya di saat ia berada dalam kesesakan. Sepenggal kalimat yang diungkapkan oleh Khalil Gibran mengatakan, kamu berdoa hanya di saat kamu sulit dan saat engkau butuh. Coba kita renungkan sama-sama Bapak Inang. Dengan kata lain, kita hanya berdoa saat kita butuh. Di saat kita mengalami pencobaan. Di saat kita mengalami kesusahan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak akan mampu hidup. Kita tidak akan mampu bertindak dengan benar di hadapan Tuhan tanpa pertolongan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan. Artinya, kita tidak akan beroleh keselamatan tanpa tetap berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak akan dapat menyadari kuasa Tuhan tanpa kita mau melihat kesetiaan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa, jangan menunggu saat kesesakan datang, baru kita berdoa. Kembali kita pada ilustrasi di depan tadi, Ulo dan Ael. Si cewek melupakan cintanya kepada si cowok karena si cowok tidak pernah komunikasi dengannya. Kita nggak mau kan kalau Allah juga melupakan cintanya karena kita tidak pernah berkomunikasi dengannya. Atau selain itu, kita juga nggak mau kan kalau hubungan kita dengan Tuhan itu putus karena kita tidak sabar, tidak setia menunggu Tuhan datang untuk menolong kita. Jemaat yang terkasih, sebagai refleksi saya ingin mengatakan, yang pertama, kebenaran Allah tidak tergantung pada ketidakbenaran manusia. Kejujuran Allah tidak tergantung pada ketidakjujuran manusia. Kesetiaan Allah tidak tergantung pada ketidaksetiaan manusia. Yang kedua, Allah tetap setia pada kita. Kita diminta untuk merespon kesetiaan Tuhan. Lirik lagu dalam Haleluya nomor 404 tadi sudah kita nyanyikan dengan baik. Ganub aridoin, rosi tahun hutaun, si holdo hudo dingkon goranmu. Ham Tuhan nai bata, sai hu puji doham, halani haganub layakmu. Bapak Inang, Hasamanama Poso, lagu ini mendorong kita untuk merespon kesetiaan Tuhan dengan memujinya setiap hari, sepanjang waktu, sepanjang musim. Kita rindu untuk menyanyikan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kasih setianya pun selalu ada bagi kita. Yang ketiga, bagian yang terakhir, minggu ini kita merayakan Minggu Misericordias Domini, yang berarti hidup niuhun Tuhan manggo kita noon. Kita merayakan kasih karunia Tuhan yang memenuhi seluruh dunia ini. Kita menunggu Tuhan untuk memulihkan dunia kita. Mari kita menyanyikan kesetiaan Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 138. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Dikala suka, di saat
setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhan Mengharu hatiku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Bapak Inang Jemaat yang terkasih, apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati saat ini, haruslah benar-benar kita sadari, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Kita patut merasakan senang karena mendapatkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya, jika kita sudah mendapat kasih karunia Tuhan, apakah yang kita lakukan? Daud dalam Mazmur 5 ayat 8 mengatakan, "Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau." Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan yang kami puji dan kami sembah sepanjang hidup kami. Dalam perjalanan hidup kami, hanya Engkaulah keselamatan dan pengharapan kami. Kami mempercayakan diri kami kepadamu dengan iman yang kuat, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, dalam ancaman wabah virus corona ini, kami mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. Kuatkanlah kami yang berada dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari setiap mara bahaya dan ancaman ini. Berikanlah kami ketahanan, endurance, supaya kami boleh tetap kuat dan mampu melewati semua ini. Kami percaya bahwa Engkau sudi memenuhi kebutuhan kami, sehingga kami mampu tetap bersuka cita dan tetap beribadah setelah semua pencobaan ini selesai. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk jemaat Cempaka Putih, yaitu Inang Airha Boru Purba, Inang Joy Imbang Boru Haloho, Inang Meldin Purba. Dari GKPS Ancol, Bapak Situa Ramos Din Saragi, Inang Nyonya Situa DS Sumbayak Boru Purba, dan jemaat kami yang lain Tuhan yang belum boleh kami sebutkan namanya satu persatu. Ya Bapa, biarlah Engkau yang hadir menjamah mereka, Engkau yang melawat mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka Tuhan semangat, berkati obat yang mereka makan, sehingga mereka boleh Tuhan mendapatkan kesembuhan daripada-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan yang saat ini sedang ujian online. Biarlah Engkau juga Tuhan yang memberikan hikmat kepintaran bagi mereka, sehingga mereka boleh menyelesaikan semua ujian mereka dengan baik, dan mereka mendapatkan prestasi yang terbaik untuk masa depan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, mereka yang berulang tahun secara pribadi maupun berulang tahun pernikahan. Berkatilah seluruh mereka Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, sukacita dan damai sejahtera, sehingga mereka dan juga kami semuanya sungguh-sungguh menyadari kesetiaan-Mu sepanjang hidup kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Anak-Mu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Paima ipatupuhita galanganta, tangar hita mahatani bata nagabi onjolan bata lomam bere galangan, ay mana tersurat bani 2 Korintus siah ayat 7. Ganup nandi jul-jul ni uhur ni, ulang mahumbani borat ni uhur, atap halani paksa, ay haolongin ay batado halak, na malas uhur mambere. Sunari patupuhita magalangan, ay ma galangan songon na somal, bani kebaktian minggutta.
riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskan galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pada layak janah na unja huben nami. Terima kasih mahata honon nami hubamu. Halani tong do ipasu-pasu ham guluh nami. Doma ihasomani ham hanami. Jana ipasu-pasu ham hot janami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur roh dohanami mangondoskan buani horja nadop pinasu-pasu muin. Gabe galangan hata terima kasih hon pakan puji-pujian nami hubamu. On pe sejalo hama galangan nami on. Bahin hasangapon ni goranmu pakon pabolakon harajaonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hama tonggo nami on. Amin. Huondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Kuria na hinahulangan ni Tuhan, jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan nebatata. Ipasu-pasu, anjaha iparorot Tuhan nebata maham. Isondangkon Tuhan nebatama bohini hubamu, janah maidop ma uhurni mangidaham. Idopakon Tuhan nebatama bohini hubamu, janah ipasorap ma dameini bani tonduimu. Amin.